Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Khoriatul Laili, mahasiswi dari Universitas Argopuro, Prodi Manajemen, nomor induk mahasiswi 211M10041. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang kelompok rentan. Kelompok rentan merupakan bagian dari keberagaman. Kelompok rentan memiliki versi sangat beragam. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, kelompok rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan, dan orang disabilitas. Sedangkan menurut Yasona Lawli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kelompok rentan adalah perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas, dan masyarakat hukum adat. Di tengah kondisi pandemi, kelompok rentan adalah kelompok usia lanjutan, kelompok yang memiliki penyakit kronis. Siapa saja yang termasuk kelompok rentan? Yang pertama yaitu kelompok usia lanjut. Orang dengan kelompok usia lanjut cenderung mengalami kerentanan karena faktor usia dan dianggap tidak berdaya, dan lemah. Biasanya kelompok lanjut usia itu dianggap atau dihina, ya, kamu tuh sudah tua, tidak berguna. Padahal orang tua yang diberi kepercayaan untuk bereksistensi, dia akan menjelma seperti kupu-kupu yang indah, dia juga bisa berkarya. Yaitu orang tua juga pernah menjadi muda, dan orang muda belum tentu bisa atau diberi kesempatan untuk menjadi orang tua. Ketika muda sudah dipundhut Gusti Allah Kang Arya Jagat. Jadi kita sebagai anak muda harus memposisikan orang tua lebih baik dari kita, atau menghormati lah ya, memuliakan orang tua, tidak boleh menindas dan lain-lain. Yang kedua yaitu kelompok rentan penyandang disabilitas. Siapa penyandang disabilitas? Itu adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Yang ketiga yaitu kelompok rentan anak. Pemicu seorang tumbuh menjadi pelaku bullying atau perundung karena anak dianggap lemah dan tidak berdaya. Orang tua kerap melakukan kekerasan fisik maupun verbal. Kekerasan fisik contohnya memukul, menampar, meninju, dan sebagainya. Sedangkan kekerasan verbal yaitu komunikasar dan penuh makian, yaitu kita maki-maki anak dengan kasar, dengan omongan-omongan kasar. Kamu misalnya kamu tuh jelek, kamu tuh nggak sama sekali, seperti dibanding-bandingkan lah. Kadang anak itu psikologisnya akan terganggu. Yaitu selanjutnya situasi rumah penuh agresi, konflik permusuhan antara ayah, ibu, dan saudara. Yang terakhir yaitu KDRT yang terjadi dalam keluarga, serta tidak ada attachment yang positif antara orang tua dan anak. Yang keempat yaitu kelompok rentan perempuan. Kelompok rentan perempuan karena kerentanan pada perempuan penyandang disabilitas terjadi karena jenis kelamin, peran sosial, orientasi seksual, situasi pendidikan, ekonomi, dan lingkungan sosial. Perempuan biasanya terjadi karena stigma negatif dan diskriminatif yang terjadi pada masyarakat terhadap kelompok orientasi seksual dan gender masih ada. Perempuan sering mengalami diskriminasi seperti perempuan tidak boleh bekerja, terus kekerasan seksual,
tidak dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu kelompok rentan survival bencana. Selain rentan terhadap berbagai penyakit, sebagian korban juga mengalami trauma kejiwaan ya, shock lah gitu, shock. Kondisi traumatik tersebut sangat beragam bentuknya. Namun gejala umum yang diderita para korban menunjukkan reaksi ketakutan. Yang terakhir yaitu orang miskin, kelompok rentan orang miskin. Orang yang menganggap dirinya dan diri orang lain miskin akan mengalami paradigma bahwa dia bukan siapa-siapa dan bukan menjadi apa-apa. Biasanya dibully ya, dibedakan karena harta yang dimilikinya, karena miskin dan dan salah satu cara agar bisa keluar gitu ya dari jerat kemiskinan adalah pendidikan. Buktikan kepada mereka, karena pendidikanlah yang insya Allah akan mengubah nasib kita menjadi takdir yang terbaik, mengangkat derajat kita ke strata sosial yang lebih tinggi, dan tentunya dengan pendidikan dan pengetahuan yang baik dan membaikkan kita memiliki posisi atau tempat yang lebih tinggi dan berbeda daripada orang yang tidak berilmu dan tidak beradab. Ya itu tadi solusinya bagaimana? Rubah paradigma dengan syukur dan mensyukuri semua keadaan. Harus memiliki konsep positif pada diri sendiri. Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa kita bisa seperti mereka dengan kita berusaha bekerja, berdoa, dan ikhtiar lah. Misalnya kalau kita menabung, dengan kita bisa setara dengan mereka kalau kita benar-benar mau merubah kondisi kita agar kita tidak diskriminasi terhadap gelar orang miskin, biar kita tidak diskriminasi terus menerus. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari penjelasan kelompok rentan ya. Kita bagaimana cara mengurangi resiko terhadap kelompok rentan? Ya kita harus melibatkan kelompok rentan itu sendiri dalam kegiatan apapun. Kita memberi perhatian kepada mereka dan kita memberi support dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu sumber ketertindasan. Sumber ketertindasan ada beberapa, yaitu ideologi, doktrin agama, agama langit, agama bumi, kejawen, dan sebagainya. Kedua yaitu ilmu pengetahuan, konsep pendidikan, bagaimana pendidikan tersebut. Tadi video yang sebelumnya sudah saya jelaskan juga tentang kelompok itu, tentang dimensi gender ya, atau tentang sebuah konsep yang membahas relasi kuasa tidak setara yang dialami oleh orang-orang atas dasar gender. Atau kemarin sempat saya jelaskan tentang karakteristik pendidikan berdimensi JSI itu bagaimana, karakter komponen-komponen manajemen JSI itu bagaimana. Itu biasanya konsep pendidikan ya, dan rezim pendidikan. Kedua yaitu politik, sistem politik kekuasaan berdasarkan patriarki, rasis, anarkis, dan lain-lain. Ekonomi, neoliberalisme, sosial, norma sosial, budaya, doktrin adat. Dan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk keadilan gender, yaitu subordinasi, stereotip gender, beban ganda, marginalisasi, kekerasan, adanya perlakuan kasar. Itu saja yang bisa saya jabarkan dan saya jelaskan. Mohon maaf selebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.